Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Sangat menarik ya bahwa Anies Baswedan dihadiahi sorban putih dan kitab peninggalan Mbah Mon. Tidak hanya di desa, kota, bahkan tokoh politik. Hari ini dukungan sangat luar biasa dari para ulama begitu kan. Inilah para cebong dan para buzzer di luar sana pasti kepanasan melihat ini. Satu persatu para ulama mendukung Anies Baswedan. Mari kita baca terlebih dahulu seperti biasa di Twitter seperti ini. Ini di Twitter, Anies dihadiahi sorban putih dan kitab peninggalan Mbah Mon. Masya Allah, Alhamdulillah. Pak Anies sorban palit-palit nih. Manusia yang nyinyir itu pasti iri. Orang baik akan berkumpul dengan orang baik. Manusia munafik pasti kumpul juga manusia tak ada prestasi. Lanjut Pak Anies, tunjukkan terus prestasinya. Biar para penghujat nyaring bunyinya. Mantap. Semoga pengurus Partai P3 sadar dan cepat deklarasi Anies Baswedan. Insya Allah, buktikan aja nanti. Jadi kampanye Anies semua dituntaskan. Rumah DP 0%. Bantuan operasional tempat ibadah, bangun stadion JIS tanpa utang, sebesar pun tercanggih di Asia Eropa. Bapak kesetaraan nasional, transportasi terintegrasi yang murah dan mengurangi kemacetan. WTP 0% dari BPK, 0 korupsi. Wow, sangat luar biasa. Ini kalau sampai cebong para buzzer membaca ini pasti ketakutan dan kepanasan begitu kan ini. Terus gue mesti bilang wow gitu. Mudah-mudahan Pak Anies selain dekat dengan HRS bisa juga suatu saat bertemu dengan Habib Lutfi, insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah Anies juga pernah dihadiahi shell putih stola lambang ketahbisan oleh gereja Pantai Costa. Wak udah nggak ada bahan menjilat, nggak ada hadiah daster putih drone untuk persiapan demo. Ini ada cebong ini berkomentar karena panas melihat Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Itu nasihat tersirat, disuruh banyak-banyak lagi belajar. Enggak sekedar belajar menata kata, tapi juga menata kerja, tindakan, laku, dan akhlak. Ninggalin Jakarta amburadul dan berantakan mau jadi presiden, kocak sih. Ini para cebong-cebong berkomentar di sini begitu, kasihan banget ya. Aduh, luar biasa sekali begitu kan. Dan bahkan di sini, ya ini tanda-tanda manusia munafik, bunglon ini. Mudah-mudahan jadi gamer membaca. Ini banyak sekali yang men-tweet begitu. Cebong-cebong kenapa pada kelojotan sih yang kalau Pak Anies itu mendapatkan prestasi atau pujian dari pendukungnya. Coba cebong-cebong pujilah junjungannya dengan hasik yang dapat oleh cebong-cebong sendiri. Jangan iri dan dengki sama Pak Anies, terus makin cinta sama Pak Anies nih rakyat NI. Banyak sekali, kesaksian sekali orang yang meninggal di bawah-bawah perpolitik. Ini banyak sekali. Selalu mendapat sesuatu yang istimewa. Jonglo peninggalan dari Kiai Basari, keris dari Kiai Mantap Sudarsono. Banyak yang men-tweet begitu kan dan memberikan komentar yang luar biasa kepada Anies Baswedan. Ada pro dan ada yang kontra. Tetapi para pendukung-pendukung Anies Baswedan tanpa sedikit pun tidak pernah tergentar untuk pindah haluan kepada yang lain, tetap mencintai Anies Baswedan. Kira-kira seperti itulah. Ada yang sorban hijau Mbah Mon diambil paksa oleh ngeri undang-undang ITE. Bohongnya kepintaran ini. Nggak lama lagi dihadai rompi oreng ini. Para cebong sudah berkomentar di sini begitu. Banyak yang berkomentar, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya. Anies dihadiahi sorban putih dan kitab peninggalan Mbah Mon. Wow, sangat luar biasa. Dikutip dari Nasional, ini Anies Baswedan mendapat sejumlah hadiah dari Kiai Ahmad Wafi Maimun atau Gus Wafi putra almarhum Kiai Mamun Zobir atau Mbah Mon dalam silaturahmi di Pondok Pesantren Ribat Nurul Anwar, Sragen, Jawa Tengah pada hari Senin. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga diberi sorban putih yang menurut Gus Wafi sebagai simbol kewibawaan. Sorban ini sebagai simbol kewibawaan, semoga Pak Anies mempunyai wibawa dan membawa harkat umat Islam ke Indonesia menjadi negara yang berkekuatan, ujar Gus Wafi di depan jamaah Masjid Ribat Nurul Anwar. Anies Baswedan datang dari Solo, Jawa Tengah. Ia mengenakan kemeja batik dipadu celana gelap dan kopiah hitam. Saat turun di kendaraan, Anies langsung disambut yel Anies Baswedan Presiden. Wow. Ketika ada teriakan Anies
presiden, maka disitulah para cebong dan para buzzer-buzzer kepanasan. Kira-kira seperti itu. Dan disusul takbir, Gus Wafi juga menyambut dengan ucapan selamat datang Presiden oleh putra Mbah Mun. Anies langsung diajak menuju gazebo di mana hidangan telah disiapkan. Terlihat Kiai Nasirul Mahasin atau Gus Mahasin, kakak kandung Kiai Mahmud, Kiai Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Kemudian Kiai Ahmad Ainul Yakin atau Gus Matuban, Kiai Ahmad Rubai, Kiai Ahmad Fakih Ngawi, Kiai Ahmad Nasuka Boyolali usai bersantap. Anies berganti sarung dan langsung menuju Masjid Pondok Pesantren untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah. Selain sorban di masjid, Gus Wafi juga menghadiahi Anies seuntai tasbih. Luar biasa sekali begitu kan? Tidak hanya para tokoh tetapi para ulama bersatu mendukung Anies Baswedan. Hanya satu yang diinginkan para ulama, yaitu adalah umat Islam, ya ini adalah bersatu begitu. Menitipkan bahwa Islam ini adalah Islam rahmatan lil alamin. Kira-kira seperti itulah kesimpulannya. Gus Wafi merupakan mursyid Thariqah Syadiliyah. Hadiah tasbih dimaksudkan agar Anies Baswedan semakin rajin berzikir. Dengan membuat tasbih banyak, Anies Baswedan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjaga beliau, ungkap Gus Wafi menjelaskannya. Anies yang merupakan capres 2024 dari Partai Nasdem itu juga mendapatkan hadiah parfum dari Mekah. Harapannya Anies Baswedan selalu memberi wewangian kepada masyarakat Indonesia, umat Islam dan Indonesia menjadi harum di dunia dan akhirat terangnya. Hadiah yang keempat untuk Anies Baswedan adalah kitab. Gus Wafi menghadiahi kitab karangan Mbah Mun, kitab Burdah, dan kitab Sirah Nabawiyah karangan Gus Wafi sendiri. Khusus kitab karangannya sendiri, Gus Wafi meminta Anies untuk menuliskan kata pengantar. Kitab dari ayah saya, karangan Mbah Mon Zubair, dan sedikit karangan dari saya, juga kitab Burdah. Insya Allah tiap hari dibaca kitab Burdah. Semoga dengan bacaan Burdah Bapak Anies diberi syafaat, papar Gus Wafi. Dalam silaturahmi itu, Gus Wafi juga menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai capres di 2024. Ia berharap umat Islam khususnya yang berada di Partai P3 untuk mendukung sekaligus memenangkan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Baginya, Anies Baswedan bisa mewakili kepentingan umat Islam. Kemudian Anies terbukti sukses memimpin DKI Jakarta. Insya Allah Indonesia akan aman jika Pak Anies presidennya, pungkas Gus Wafi. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting begitu kan. Para cebong dan buzzer ya mungkin kepanasan melihat ini begitu. Sosok Anies Baswedan yang begitu banyak dukungannya oleh para ulama-ulama begitu kan. Ini masih di Jawa Tengah, apalagi nanti di berbagai daerah bersama-sama mendukung Anies Baswedan. Semakin kepanasan para cebong-cebong itu. Saya yakin itu kepanasan begitu. Setelah G20 Anies Baswedan diundang ke situ, mulai kepanasan, dan sekarang ketemu dengan Gibran mulai kepanasan. Dan setelah ini ada dukungan dari putra Mbah Mun yang luar biasa untuk for presiden di 2024. Menanggapi pemberian hadiah itu, Anies Baswedan langsung menyatakan sangat berterima kasih. Ia berjanji akan selalu membawa tasbih hadiah dari Gus Wafi. Tasbih akan saya bawa, ujarnya. Terkait silaturahminya Gus Wafi, Anies Baswedan mengatakan sudah lama mengungkapkan niat itu, namun baru terlaksana Senin. Niat yang sudah lama diungkapkan hari ini ditunaikan bisa sampai silaturahmi ke Gus Wafi, ujar Anies Baswedan. Anies juga mengatakan secara jarak dirinya yang berada di Jakarta dan Gus Wafi di Sragen lumayan jauh, namun secara hati ia dengan putra Mbah Mun itu dekat. Kedekatan itu karena sudah sebentuk sebidang sekaligus memiliki ikhtiar yang sama, dan saya tidak mengira sambutannya Masya Allah luar biasa, tutup Anies Baswedan. Inilah yang kemudian ditakuti ketika Anies Baswedan berdekatan dengan para ulama, apalagi didukung para ulama dan tokoh karismatik begitu kan. Ini banyak sekali yang ditakuti, tidak hanya para cebong dan buzzer, banyak tokoh-tokoh politik yang tidak mendukung Anies Baswedan juga ketakutan melihat dukungan kepada Anies Baswedan hari ini. Ulama mulai dari tingkat desa, kota, tokoh politik, para ulama karismatik mendukung Anies Baswedan. Karena apa? Yang diinginkan satu, Anies berpengalaman dan punya segudang prestasi. Yang kedua adalah Islam yang begitu melekat kepada Anies Baswedan.
Para ulama menitipkan hanya satu, yaitu adalah Islam dijaga dengan baik. Kira-kira seperti itu. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat ramai sekali menjadi spekulasi begitu kan. Kenapa putra kiai politik identitas ini dan itu, inilah bagian dari spekulasi. Tetapi menurut kami pribadi ini adalah ungkapan yang memberikan semangat kepada Anies Baswedan. Entah kritikan dari Cebong, entah kritikan dari buzzer, ini adalah merupakan pro dan kontra di demokrasi kita begitu, hal yang wajar. Tetapi perlu diingat, ini adalah sosok Anies Baswedan yang akan membawa Indonesia yang lebih cerah dan amanah. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.